Syiah Rafidhah benar dan tidak. Yang jelas mereka Muslim. Dan kita menganggap orang Syi'i Muslim, orang Wahabi Salafi Muslim, saudara kita. Walaupun ada beberapa golongan kecil yang sampai ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Samsul AR. Kali ini saya menyoroti sebuah video yang dimana video ini berkaitan dengan perang Palestina ya, dengan Israel. Dimana ini apa yang disampaikan oleh Habib Hasan ya, Al-Mudhor, bahwa kali ini saya sangat setuju sekali ya, sangat setuju sekali apa yang disampaikan Habib, bahwa kita itu sebagai manusia itu tidak boleh merugikan orang lain antaranya itu, apalagi kita sesama muslim, bahwa muslim itu adalah saudara. Muslim aliran Syiah, aliran Wahabi, aliran apapun, kita itu saudara, tetap kita ada muslim. Nah, yang mana ini berkaitan dengan perang di Israel dengan Palestina, bahwa kita sebagai umat Islam atau kita sebagai umat Muslim jelas kita harus prihatin, juga ingin ikut simpati ya, atau membantu dengan keadaan semacam itu ya. Nah, hal ini memang harus kita lakukan. Ya, coba kita dengarkan video dari beberapa atau reporter yang bertanya pada Habib Hasan Al-Mudhor. Tanya, ada ustadz di Indonesia, ada ustadz Indonesia yang bilang bahwa tentara Hamas Palestina itu adalah yaitu Rafidhah atau Syiah karena mendapat dukungan dari Iran. Apakah salah kita sebagai umat Islam membantu dan mendoakan umat Islam di Palestina, katanya Ustaz? Syiah Rafidhah, bahwa apakah kita boleh membantu orang Islam tetapi tidak sama dengan kita akidahnya, atau Syiah dan sebagainya, atau Wahabi dan sebagainya. Nah, ini kalau kita coba kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Habib Hasan Al-Mudhor, bagaimana tentang ini. Dan menurut saya bahwa kita itu harus tidak boleh mendolim orang lain, baik itu negara manapun ya, itu harus bebas untuk melakukan di tanah negerinya sendiri. Oke, kita ikuti jawabannya Habib Hasan. Syiah Rafidhah benar dan tidak. Yang jelas mereka Muslim. Dan kita menganggap orang Syi'i Muslim, orang Wahabi Salafi Muslim, saudara kita. Walaupun ada beberapa golongan kecil yang sampai kepada keluar dari Islam, tapi itu golongan kecil. Rata-rata mereka muslimin, mukminin yang tidak sepaham dengan kita dalam beberapa poin di akidah dan furu'. Maka sebagai orang muslim, kecintaan kita kepada orang muslim, walaupun dia Syiah, walaupun dia Wahabi Salafi, harus ada dalam hati kita. Jangan kita buat perbedaan ini membuat hilangnya rahmah di hati kita. La irhamu man firad. Kalau dia bukan muslim, anggap bukan orang muslim, bukan Syi'i, bukan Wahabi, bukan muslim, didolimi, kita harus rahmah. Kita tidak boleh Jadi setuju saya dengan dolum. sependapat dengan Habib Hasan bahwa apa yang sesuai diajarkan oleh Nabi, tidak boleh kita itu mendolim orang lain, baik itu sesama muslim atau sesama muslim juga tidak boleh, dengan agama yang lain juga boleh. Jadi dengan masyarakat siapa saja kita tidak boleh, karena semua diciptakan oleh Allah itu, di mata Tuhan itu kita itu mereka dinamika sama seperti itu memang. Jadi kalau Tuhan mau merubah orang sesuai dengan kehendaknya juga bisa. Itulah artinya kita harus betul-betul memahami bahwa setiap orang punya hak kemerdekaan sesuai dengan
pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita ya, bahwa kita coba kita baca ya, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya tahun 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, inilah filosofi Undang-Undang Dasar 45, bahwa setiap negara punya hak. Jadi nggak boleh seperti Israel, yang mana Israel itu mau mengklaim bahwa tanah Palestina adalah miliknya. Nah, itu. Padahal sedangkan Palestina itu juga ada penduduk sejak dulu ya. Itulah yang kita prihatin, bahwa kita sebagai manusia, makhluk sosial, kita berhubungan dia dengan siapa saja, itu adalah saudara kita. Kita dilahirkan dari ibu yang sama, bapak yang sama, yaitu bapak kita Nabi Adam alaihissalam dan ibu Hawa. Nah, kemudian kita besar, kita banyak menjadi bermiliar-miliar manusia. Tentu saja kita harus memahami ya, tetapi pada dasarnya kita, pekerjaan kita ingin atau kita dipengaruhi oleh syaiton ya, ingin mempengaruhi orang lain, ingin menguasai orang lain, pada orang lain itu adalah saudara kita. Itulah inilah isinya dunia. Oleh karena itu mari kita ya, kita harus sesuai dengan aturan kita ya, kita berhubungan Tuhan secara individu, kemudian hubungan dengan manusia secara bermasyarakat, berkelompok, dan lain sebagainya. Jadi janganlah kita melanggar hak-hak orang lain sehingga tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hari ini saya sangat acung jempol dengan Habib Hasan Al-Mudhor, dengan statementnya yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah, dan mudah-mudahan negara kita Indonesia ini tercinta ini itu selalu damai ya, artinya tidak ada gejolak-gejolak apa yang seperti di negara lain ya, seperti di Timur Tengah. Yang penting kita tahu ya, tahu hak kita, tahu batas kita, tahu diri kita di dalam berhubungan dengan manusia, dengan Tuhan. Kita mempunyai kekuatan atau idealis yang tinggi. Tentu saja kita menjalankan semua perintah Allah. Karena Allah itu tidak melihat kita, itu bukan karena kita kaya, atau kita miskin, atau kita pintar, atau kita berilmu, tetapi bagaimana orang itu, takwa kita itu kepada Allah, maka disitulah Allah akan mengasihi kepada kita. Dan kita selalu yang kuat melindungi yang lemah, yang kaya mengasihi sedekah pada yang miskin ya, sehingga kita selalu dalam hidup itu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun yang mengontrol diri kita itu adalah ibadah kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.